Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Iya, 17-an tahun ini gimana ya? Nggak kayak tahun-tahun kemarin ya? Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam angan-anganmu. Tuh ada di cowok. Kita ngomong sama mereka yuk, ngomongin 17-an. Kali aja mereka punya ide mau buat apa. Wih, ada apa nih? Tumben banget. Iya, itu merasa 17-an tahun ini tapi kayak kuburan, nggak meriah kayak dulu. Dulu kakek saya pernah cerita tentang peperangan di awal merebut kemerdekaan. Mau denger nggak? Jadi gini cerita kakek saya. Nada akustik dari lagu Tiger Shark ciptaan Peter Hutchinson mengalun ritmis selepas kumandang azan maghrib. Sesaat rekaman musik grup The Hawaiian Islander itu diputar, arek-arek Surabaya langsung mendekat ke cerobong pengeras suara yang tergantung di kampung-kampung. Di penghujung lagu, terdengar suara mengucap salam yang menggelegar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan berserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Seruan itu mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk berperang. Majulah kita sekarang ini. Pertempuran dimulai detik ini karena bukan kita yang memulai. Kita diserang, maka kita sekarang akan menyerang. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati. Sutomo atau yang akrab disapa Bung Tomo bukanlah tokoh pergerakan kemerdekaan, juga bukan seorang ideolog. Namun sosoknya selalu melekat dengan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sutomo yang saat itu berusia 25 tahun adalah seorang jurnalis muda yang bekerja di Domei, kantor berita bentukan Jepang yang menjadi cikal bakal kantor berita antara. Di Surabaya, orang-orang Belanda yang menjadi anggota Rapui bermarkas dan menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada masa Belanda atau sekarang bernama Hotel Majapahit. Karena merasa mendapat angin, maka beberapa orang Belanda di bawah pimpinan M.R. Polykman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera Belanda di atap sisi utara hotel. Esoknya 19 September, para pemuda Surabaya melihat dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia.
dan jelas hendak berkuasa kembali di Indonesia. Kabar ini dengan cepat tersebar ke seluruh Surabaya. Dalam waktu singkat, Jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Residen Sudirman yang didampingi oleh pemuda Sidik dan Haryono segera menemui Polikman, meminta Polikman menurunkan bendera Belanda. Polikman menolak. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera yang telah menjadi merah putih dikibarkan. Sutomo yang saat itu bekerja di kantor berita Domei menyaksikan peristiwa itu dari dekat. 3 hari sebelum insiden bendera, pada 16 September, Bung Tomo memimpin barisan pemberontak Republik Indonesia merebut gudang senjata Don Bosco, gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Akhirnya Mayor Hashitomo, perwira tertinggi yang mengepalai arsenal Don Bosco, sepakat menyerahkan gudang senjata kepada pejuang Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Yasin. Ribuan pucuk senjata, mortir, granat, artileri, hingga meriam penangkis serangan udara berhasil direbut oleh rakyat Surabaya. Dalam waktu singkat, rakyat Surabaya yang beberapa bulan lalu masih kelaparan, sejak hari itu memegang senjata dan siap berperang. Di bawah BPRI, Sutomo membentuk radio pemberontakan. Di masa awal-awal, radio ini meminjam pemancar milik pemerintah. Cikal bakal radio pemberontakan tak lepas dari bantuan Mustopo, Ketua Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur saat itu. Prajurit pimpinan Mustopo berhasil menyita transmitter radio dari tangan Jepang dan menghibahkannya pada Bung Tomo. Mustopo juga menyarankan Bung Tomo menyembunyikan pemancar ke Tegalsari untuk menghindari pelacakan sekutu. Berbekal transmitter sederhana itu, orasi Bung Tomo lewat radio pemberontakan resmi mengudara 15 Oktober 1945. Dari markas di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya, siaran radio pemberontakan dikendalikan. Radio Republik Indonesia atau RRI pun ikut menyiarkan ulang orasi Bung Tomo dan menyebarkannya ke beberapa kota besar seperti Malang, Mojokerto, Madiun, Solo, hingga Yogyakarta. Lewat pidato-pidato Bung Tomo, banyak pemuda dari luar Surabaya berdatangan ke Surabaya untuk memperoleh senjata, bahkan ikut berjuang bersama rakyat Surabaya. 25 Oktober 1945, Brigade Infanteri ke-49 Kerajaan Inggris yang beranggotakan prajurit India mendarat di Surabaya. Brigade yang dipimpin Brigadir AWS Malabi ini datang ke Surabaya bukan untuk bertempur, tapi datang hanya untuk melucuti tentara Jepang. Setiba di Surabaya, Malabi mendapatkan tentara Jepang sudah dilucuti oleh laskar, tentara dan rakyat Surabaya. Malabi dan seluruh prajuritnya tidak akan mengira akan berhadapan dengan arek Surabaya yang sudah siap berperang. 28 Oktober jam 5 sore secara serentak seluruh rakyat Surabaya menyerang pertahanan pasukan Inggris. Radio pemberontak berulang-ulang mengumandangkan panggilan pada rakyat untuk mengangkat senjata dan menyerang secara serentak kedudukan pasukan Inggris. Sore dan malam hari itu juga pecah pertempuran sporadis di berbagai tempat di kota Surabaya. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Malabi kewalahan
Kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang sangat minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Malabi pun meminta bantuan ke atasannya di Singapura, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima Pasukan Sekutu kawasan Asia Tenggara. Christison memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat dua proklamator inilah Christison berharap rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. Tanggal 29 Oktober sekitar jam setengah 12 siang, Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan tiba di landasan udara Moro Kembrangan. Menjelang sore, pertemuan antara Malabi dan rombongan kepresidenan digelar di Gedung Gubernuran. Pembicaraan akan berlanjut esok hari, 30 Oktober, antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorne yang baru tiba dari Jakarta. Dua hal penting dalam persetujuan itu adalah selebaran yang ditandatangani Majen Hawthorne tidak berlaku, dan Inggris mengakui keberadaan tentara keamanan rakyat dan polisi. Sekitar jam 1 siang perundingan berakhir. Rombongan Presiden Soekarno dan Hawthorne segera kembali ke Jakarta. Kematian Malabi begitu mengejutkan Inggris. Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima AFNE, Allied Force Netherlands East Indies, mendapat laporan kematian Malabi dari dua perwira staf Malabi. Begitu laporan masuk pada hari Rabu, 31 Oktober 1945, Christison mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia. Suasana semakin panas. Petinggi politik Republik mengusahakan jalan damai lewat negosiasi, tapi ditolak pihak Inggris. Inggris sangat marah. Christison menolak damai. Dia merancang serangan balas dendam. 7 November, Inggris mengenalkan perwira pengganti Malabi, Mayor Jenderal Mansell. Mansell mendapat tugas untuk membalas dendam atas kematian Malabi. Secara terbuka Mansell mengancam rakyat Surabaya. Jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengerahkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. Pada hari itu juga, 9 November 1945, Mansell mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo, yang kemudian digandakan dan ultimatum ini disebarkan dari pesawat terbang. Sekitar jam 1 siang, pesawat sudah mulai berputar di Surabaya dan menyebarkan pamflet ultimatum. Jika tidak mengikuti permintaan Inggris, maka Surabaya akan dihancurkan dengan kekuatan penuh. Para pemimpin sadar bahwa Inggris tidak main-main. Dalam hitungan sederhana saja, Inggris jauh lebih unggul daripada tentara dan rakyat Indonesia. Muhammad Hatta mencoba untuk bernegosiasi lagi. Tapi Christison tidak terkesan dengan usaha yang dilakukan Muhammad Hatta. Di lain sisi, rakyat bukan takut dengan ultimatum yang disebar Inggris. Jiwa bertempur rakyat semakin menggelora. Bung Tomo sore itu mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk ikut berjihad. Hasyim Asy'ari, pendiri dan ketua Nahdlatul Ulama, baru saja mengeluarkan resolusi penting bagi umat Islam. Resolusi ini ditetapkan pada 22 Oktober 1945, dikenal sebagai Resolusi Jihad. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar. Jam 11 malam suara Bung Tomo mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama
saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang, supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka, bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Gimana cerita kakek saya? Gak nyangka ya, kakek-kakek kita dulu seberani itu melawan penjajah dengan senjata apa adanya. Karena kita sebagai penerus bangsa bersyukur karena kita melewati peperangan. Itu malah sekarang dari kawan-kawan yang terjadi. Gimana nggak aneh coba? Lihat aja 17 November kemarin. Aneh kan? Saya juga pernah cerita peperangan pembebasan Irian Barat. Tapi perang ini terjadi ketika Indonesia sudah merdeka dan Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian Barat. Kalau sekarang orang mengenal dengan Papua Barat. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat dan akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat daripada cengkraman imperialisme Belanda. Sesuai dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar 1949, pemerintah Belanda memiliki kewajiban mengembalikan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Namun pemerintah Belanda tidak menunjukkan itikat baik. Di tahun 1952, arogansi Belanda semakin memuncak dengan terus memperkuat angkatan perangnya di Irian Barat dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Indonesia menjawab sikap Belanda dengan menasionalisasikan seluruh perusahaan Belanda di Indonesia pada tahun 1958. Melihat tindakan Belanda yang semakin mengancam kedaulatan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Dan pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno menyerukan Komando Pembebasan Irian Barat Tri Komando Rakyat atau Trikora. Pada tanggal 13 Januari 1962, Indonesia menggelar operasi infiltrasi pertamanya dengan kode sandi STC-9, Satuan Tugas Khusus 9 Januari. Ini merupakan misi rahasia penugasan kapal perang untuk menyusupkan pasukan ke Irian Barat. Jangan
masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Komando saya dengan tegas adalah gagalkan seluruh rakyat Indonesia, gagalkan negara Papua itu, tibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, dan keputusannya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat daripada cengkeraman imperial Belanda. Dunia internasional benar-benar dikejutkan dengan kekuatan dan keberanian militer Indonesia yang dalam waktu singkat telah mengepung Belanda di Irian Barat. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa Belanda dan sekutunya, yaitu Amerika Serikat dan Australia, untuk menyelenggarakan perundingan di markas besar PBB tanggal 15 Agustus 1962 yang menghasilkan Persetujuan New York. Isi pokok Persetujuan New York yaitu penyerahan wilayah Irian Barat pada PBB atau UNTEA untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang sebelumnya harus diadakan proses penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang diselenggarakan sebelum tahun 1969. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dan dilawan dalam wadah itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi dan satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia, satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu pada anaknya, satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas, satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ternyata dulu pembebasan di Irian Barat sempat membuat dunia gempar karena angkatan perang di Indonesia tergolong canggih ketika itu ya. Lo tahu nggak nama Takwa, tempat kita sekolah ini? Pendirinya juga seorang pahlawan nasional loh, dan perang perjuangannya juga sempat tercatat dalam kemerdekaan loh. Berawal dari sebuah kampung di pinggir utara Bekasi yang bernama Ujung Malang sebagai cikal bakal Ujung Harapan. Sebuah daerah yang sejuk dan damai, keramah tamahan masyarakatnya terlihat jelas dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Di antara sekian banyak penduduk yang tinggal di kampung tersebut, terdapat sebuah keluarga yang sangat harmonis, rukun, dan taat beragama. Dari keluarga inilah lahir seorang anak yang kelak akan menjadi seorang tokoh karismatik, seorang ulama yang juga sekaligus sebagai pejuang kemerdekaan. Nur Ali namanya, seorang anak yang memiliki tekad kuat untuk menciptakan kampung Ujung Malang menjadi kampung surga. Ia dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1913 dan merupakan anak keempat dari pasangan Haji Anwar bin Haji Layu dan Hajah Maimunah binti Tarbin. Nur Ali kecil, tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak lain pada umumnya. Sejak kecil, ia sudah memiliki kelebihan-kelebihan dibanding anak-anak lain seusianya. Sejak kecil, ia sudah gemar belajar ilmu-ilmu agama. Dan pada usianya yang ketujuh, atau sekitar tahun 1921, ia belajar pada guru maksum di Ujung Malang sampai tahun 1923. Kemudian pada tahun 1923 sampai tahun 1929, ia belajar pada Kiai Haji Mugni. Dari Kiai Haji Mugni inilah ia mengenal Kiai Haji Ahmad Marzuki di daerah Cipinang, Jakarta Timur, dan belajar kepada beliau pada tahun 1929 sampai tahun 1933. Di tempat inilah Nur Ali mengenal sejumlah teman yang kelak menjadi ulama terkenal di bilangan Jabodetabek. Di antaranya adalah Abdullah Syafi'i, Abdurrahman Sodri, Mukhtar Tobroni, Hasbiallah, dan lain-lain. Bakat kepemimpinan Nur Ali memang sudah menonjol sejak kecil. Ia tak mau berada di belakang di saat bermain, sehingga dalam sebuah kesempatan, ia senantiasa menjadi pemimpin. Nur Ali muda, sangat haus dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu agama. Merasa tak puas dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia pun rela meninggalkan kedua orang tua dan kampung halamannya untuk melanjutkan pendidikan di Makkatul Mukarramah. Berguru kepada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, dan Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi pada tahun 1933. Selain itu, ia juga belajar kepada Syekh Abdul Jalil yang mengajarkan ilmu politik kepadanya, dan Syekh Ibnu Arabi yang mengajarkan hadis serta ulumul Quran. Setelah cukup lama ia mereguk ilmu pengetahuan di tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, Nur Ali kembali ke kampung halamannya awal tahun 1940. Kemudian ia membuka pengajian di masjid di samping rumahnya. Pada April 1940, ia naik pelaminan dengan Siti Rohmah, putri Guru Mugni, yang tak lain dan tak bukan adalah guru mengajinya di Ujung Malang. Tak lama kemudian, bala tentara Jepang masuk ke Indonesia. Kebijakan politik yang baru ini adalah merangkul umat Islam karena mereka melihat bahwa umat Islam merupakan mayoritas di Nusantara.
Kegiatan pesantren sempat terhenti waktu api revolusi berkobar. Namun usai perang melawan Belanda, pesantren ini didirikan kembali dengan nama Sekolah Rakyat Islam atau SRI Ujung Malang. Pada masa itu, penanganan sehari-hari SRI Ujung Malang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Mughni, Yakub Gani, Muhyiddin Anwar, Haji M. Arsyad, Haji Abdul Somad Murdani, Kiai Haji Zunaidi, dan Rohiman. Dalam waktu 2 tahun, SRI Ujung Malang tak mampu menampung jumlah murid yang terus membengkak. Maka para pengurus SRI Ujung Malang memindahkan kegiatan belajar dari rumah Yakub Gani ke masjid yang sekarang menjadi Masjid Al-Baqiyatus Shalihat pada tahun 1952. Para alumni SRI inilah yang kelak menjadi cikal bakal tenaga pengajar di At-Taqwa, seperti Kiai Haji Tajuddin Marzuki, Kiai Haji Ahmad Rosidi HS, dan Kiai Haji Ma'ali Samsudin. Kiai Haji Nur Ali mendirikan Organisasi Sosial Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam atau P3 Islam Ujung Malang. P3 Islam ini didirikan oleh para tokoh masyarakat Ujung Malang yang diketuai oleh Kiai Haji Nur Ali dan dibantu oleh Kiai Haji Mahmud Maksum, Haji Marzuki Anwar, Haji Mahbub Ma'an, Guru M. Zen Mughni, Jailani As'ari, HM Hasan Latif, dan Haji Romli Gudang, yang pada tahun 1956 berstatus yayasan. Tak ketinggalan, Kiai Haji Nur Ali memerintahkan Kiai Haji Abdurrahman untuk mendirikan pesantren Bahagia di Kampung 200. Selanjutnya, ia mendirikan Madrasah Tsanawiyah atau MTS dan Sekolah Persiapan Madrasah Menengah atau SPMM At-Taqwa. Sedangkan untuk pendidikan putri, pada tahun 1964 didirikan Madrasah Al-Baqiyatus Shalihat. Pada tahun 1986 terjadi perubahan dari Yayasan P3 Islam menjadi Yayasan At-Taqwa. Kemudian Kiai Haji Nur Ali melimpahkan tampuk kepemimpinan Yayasan At-Taqwa ini kepada anaknya, yakni Kiai Haji Muhammad Amin Nur. Namun beliau masih tetap mengajar sambil memberikan bimbingan. Wah, jadi banggalah kita. Terus kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bagaimana? Mau santai-santai tanpa tahu harus buat apa? Atau mau mengisi kemerdekaan ini dengan cara kita masing-masing? Atau mau main game dari pagi sampai pagi lagi? Ayo, isi kemerdekaan ini dengan giat belajar. Go back now. Ayo, isi kemerdekaan ini dengan belajar lebih giat lagi.